Hello and what's up Tojagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Wuling Almaz RS Pro tahun 2021. Dan mobil ini merupakan sebuah kejutan dari Wuling Motors gitu ya. Karena kita kan tadi mikir ini merupakan varian facelift dari Almaz. Ternyata ini penambahan varian, dan penambahan variannya pun tipe RS. Iya, jadi jauh lebih sporty, sekaligus ini menjadi salah satu mobil tercanggih yang kalian bisa beli di bawah 400 juta rupiah. Dan semua kecanggihannya itu terbenam di bagian head unit utama yang terintegrasi dengan sistem kamera dan radar di depan yang satu ini. So, secanggih apa? Yuk kita kulik luar dan dalam. So, start your engine. Eksterior sesuai dengan namanya RS kini tampil lebih sporty berkat atap two-tone, velg baru, splitter kekarbonan, garnish hitam, serta aksen yang sangat merah itu racing. Nah untuk Tojagis, Wuling Almaz RS. Iya, sebelum kita bahas secara lengkap, pertama-tama kalau kalian pernah nonton kita, itu di Laknas udah nge-review Almaz tuh justru 3 kali. Iya, yang pertama pas masih konsep berupa Wuling SUV di sebelah sini, udah kita ulas dan kita menjadi yang pertama. Dan yang kedua, pas Almaz beneran launching di sebelah sini. Nah ini review lengkapnya nih, kalau kalian belum nonton ini dulu karena sejatinya ini kan serupa gitu ya. Dan yang ketiga, review Almaz versi modifikasi dari Auto Project. Jadi udah lengkap banget. Di varian ini kita tuh bakal lebih ngebahas apa bedanya, penambahan fiturnya apa aja, serta apa yang membuat ini menjadi Almaz RS gitu ya. Antena sama-sama shark fin, tapi sekarang kalian bisa lihat shark finnya itu gelap. Iya, karena atapnya sekarang untuk varian RS itu dia two-tone ya, jadi lebih sporty dan terlihat lebih low. Ini pun wood spoiler di bagian sini, roof spoiler sekarang dia jadi hitam. Jadi kesannya tuh kayak lebih rendah gitu. Namun memang Wuling masih tetap konsisten. Kalau mobil mereka itu nggak ada yang ada rear defoggernya, entah mengapa. Padahal mobil ini udah canggih banget, tapi rear defogger tetap nggak ada. Wuling badge ini sekarang dia udah nggak merah. Oke, filosofi Laknas nggak bisa relate karena ini jadi less racing gitu kan. Tapi banyak orang justru lebih suka Wuling badge dengan warna yang netral seperti chrome ini gitu. Dan ini dia nggak jadi di body, sekarang dia udah turun menyatu ke garnish tengah yang berwarna hitam glossy yang sangat keren ini. Kesannya tuh sporty banget ya, bagus. Safety juga udah ada integrated view kamera di sini dan udah ada 4 titik parking sensor yang menyatu di bagian bawah sini. Udah cukup oke sama seperti yang sebelumnya. Dan perubahannya juga ada di bagian bawah sini. Oke, cladding serta reflektor besar ini masih sama, tapi untuk diffuser bawah sekarang dia jauh lebih sporty karena dia kekarbonan gitu ya. Dan ini pun diffuser agresif banget kayak pembajak sawah gitu, bener-bener kembali mendapatkan aksen exhaust yang walaupun memang dia fake karena ini sama sekali tidak bolong, tapi ini sedikit lebih convincing dibanding aksen fake exhaust yang ada di Almaz yang lama, karena ini dia satin chrome dengan aksen chrome asli di bagian sininya gitu. Bagian favorit kita yang mengubah bagian pantat Almaz adalah bagian taillights-nya, karena sekarang lampu belakangnya ini itu udah jadi jauh lebih keren banget. Salah satu komplain kita ke Almaz yang lama kan ini lampunya tuh kayak salah prioritas gitu. Lampu C-nya LED, lampu senjanya malah bohlam dan cuman kotak, itu benar-benar kurang angkat. Nah di sini lampunya itu mirip kayak mobil apa? Mirip kayak mobil ini, iya, BMW iX. Wow. Ini pun sudah full LED, mulai dari lampu senja yang LED bar seperti ini, lampu remnya LED dots di sini, lampu C-nya sudah sequential dan dia beruas-ruas 3D seperti ini ya, keren banget. Kalian punya Almaz lama, ini bisa dicangkok dan wajib banget dicangkok biar makin keren. Ini atapnya sudah menjadi two-tone, iya, warna hitam menimbulkan ilusi kalau atapnya itu lebih rendah dan mobilnya terkesan lebih sporty gitu. Sekaligus karena atapnya udah hitam kayak gini, otomatis roof rail di atas ini kan udah nggak warna satin silver lagi, dia ikut warna hitam glossy seperti ini yang bikin lagi-lagi kesannya tuh kayak menyatu dengan atapnya gitu ya, jadi kesannya tuh lebih low mobilnya. Spion juga sewarna dengan atapnya, jadi sekarang dia berwarna gloss black seperti ini, lengkap dengan indikator sekaligus ada kamera juga di sini karena kameranya juga sudah 360.
Dan kalau kita masuk membahas bagian kaki-kakinya, ini juga menjadi salah satu ubahan yang cukup signifikan di varian Almas Ares. Iya, lebih tepatnya di peleknya. Sekarang untuk varian Ares, dia mendapat velg baru, dia 5-spoke twin spoke gini desainnya dengan finishing two-tone polish berwarna hitam yang membuatnya tampil lebih sporty. Tapi secara spek kayak ukuran, bannya juga masih serupa seperti yang sebelumnya. Ini ring 17 inci, dibalut dengan ban GT Radial Savario SUV dengan ukuran 21560 R17. Di sini juga untuk pengereman dia masih sama, jadi udah cakram di 4 roda, sistem safety-nya juga udah lengkap banget, ABS, EBD, BA, termasuk sistem ADAS yang salah satu paling canggih di kelasnya. Serta pelek ini juga ada sesuatu yang interesting, ntar kita bahas di bagian yang menariknya. Ubahan paling signifikan dari si Wuling Almas Ares ini ada di bagian fascia depannya. Sekarang fascia depannya udah jauh lebih agresif dan sesuai dengan namanya, Ares terlihat jauh lebih racing gitu ya. Pertama-tama dari bagian atas ini, dia aksen silver yang nyambung ke lampu bagian atas ini. Tadinya kan yang lama tuh silver terus ke bawah sini gitu kan. Sekarang dia menjadi gloss black dan dia nyebrang langsung ke bagian sananya. Grillnya juga tampil lebih bulky dan lebih bold dengan aksen kotak-kotak dan sekaligus ada emblem Ares yang ada di bagian kanan sana, termasuk fun fact juga ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ada safety berupa kamera depan yang tersemat rapi di bagian bawah sini. Penghapusan warna merah di badge ini juga kita maklumi karena selain di sini udah mendapat imbuhan aksen merah yang lumayan banyak di bagian sini ya. Selain di badge Ares itu, juga di bagian bumper sini ada aksen merah yang satin red. Iya, warnanya tuh kesannya mewah gitu ya. Jadi bagus banget. Dan juga yang tadinya aksen silver di sini yang berupa taring gitu-gitu jadi gloss black senada dengan di bagian atas ini, menambah kesan racing. Dan tentunya nggak lengkap ngebahas Almas Ares tanpa ngebahas dua buah sistem yang sangat canggih di kelasnya, yaitu WISE dan ADAS. Untuk ADAS sendiri, itu sensornya ada berasal dari dua sumber. Pertama ada sumber kamera di bagian atas depan sana, sekaligus ada radar yang disematkan di tengah bawah sini gitu ya. Jadi sekarang dia udah punya adaptive cruise, udah punya lane keep assist, udah punya intelligent high beam gitu-gitu, jadi udah canggih banget. Very nice. Lampunya memang secara desain itu masih sama, jadi dia modelnya tuh bertingkat gitu ya, dan masih proyektor LED di sini, lampu senja, lampu senderel di atas sini, dan lampu fog lamp masih halogen di bawah sini. Tapi sekarang housingnya udah dibuat jadi hitam senada dengan ini, jadi jauh lebih sporty dan gahar. Dan kayak yang kita bilang, ini lampunya sudah berhubung dengan sensor sehingga sudah ada intelligent high beam assist. Dia bisa ngedim secara otomatis kalau jalan itu memungkinkan. Jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Dan di bawah juga ditutup dengan desain splitter bawah yang terkesan jauh lebih agresif. Ini monyong banget gitu, jadi benar-benar terkesan seperti mobil tuner. Dan ini pun finishingnya kekarbonan gitu, sehingga tampangnya tuh kayak splitter aftermarket yang terkesan agresif dan racing banget. Dan secara overall, desain dari si Wuling Almas Ares ini itu menurut kita merupakan update yang udah perlu banget, karena sekarang tampil jadi jauh lebih sporty dengan varian Ares, dan juga kecanggihannya menjadi salah satu mobil tercanggih yang bisa kalian beli di bawah 400 juta rupiah. Ini canggihnya tuh canggih banget gitu, kita aja sampai kayak takjub gitu ya, secanggih apa mobil ini gitu ya. Jadi really nice lah Wuling. Interiornya walaupun minim ubahan secara visual, namun telah terjadi rombakan yang cukup signifikan di bagian head unitnya yang sekarang terintegrasi sistem WISE dan ADAS yang menjadikannya sangat canggih. Nah, pas mau masuk bicarain interior yang memang sekilas dia terlihat lumayan mirip ya dengan Almas yang non Ares yang kita udah sangat familiar. Namun, kalau bicara soal fitur, penambahan fitur di Ares ini cukup membuat kami tercengang. Nah, begini untuk jadi serasa interior dari si Wuling Almas tahun 2021 yang varian Ares Pro. Sebelum kita bahas fitur dan penambahannya, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Tipikal kunci Wuling yang udah hefty dan berat, dan ini bedanya dengan yang lama itu berhubung sekarang logonya itu udah nggak merah, di kuncinya pun demikian. Jadi sekarang logonya udah crop seperti ini. Tapi di sini tombolnya masih sama, ada untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Seperti itu. Dan mesinnya, oke, memang disayangkan kalau varian Ares itu nggak sesuai dengan namanya yang tidak ada penambahan performa sama sekali. Mesinnya pun masih sama, 1500 cc turbo. Mesin turbo ini bertenaga 140 horsepower dengan torsi 250 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. Akselerasi 0-100 tuntas dalam 10,5 detik, yang artinya untuk bodinya segini cukup impresif. Dan top speednya kita nggak pernah coba, tapi pernah geger di internet karena ada orang yang pernah mencapai 240 km per jam. Entah benar apa enggak ya. Namun konsumsinya memang agak lumayan boros. Dalam kota itu hanya 1:8, tapi positifnya engine bay-nya itu salah satu paling rapi di kelasnya. Interior secara desain, setir gitu-gitu memang cukup serupa dengan Almas yang
biasa, tapi ubahan terbesar justru ada di bagian tengah sini ya, di head unitnya. Nyalakan. Sekarang kita bahas mulai dari menu utamanya dulu. Seperti ini, dia ala-ala tampilan smartphone, ada jam, tanggal, dan ada menu-menu. Menunya sendiri ada AC, telepon, musik, radio, kamera 360, pengaturan, kontrol kendaraan, navigasi, Joox, ya, udah ada Joox juga karena kan terkoneksi dengan Wise, dan ada PC chat, iya. Nah, kita bahas dari AC dulu. Di sini, tampilan AC pun jadi jauh lebih stylish, ada dashboard Wuling Almas di sini, dan yang ketambahan yang baru adalah ini. Jadi sekarang AC-nya udah ada fitur ionizer ya. Jadi di masa-masa pandemi seperti sekarang, ini sangat-sangat berguna banget. Bluetooth teleponi, lagi nggak connect ke Bluetooth. Music juga tentunya kan ada yang Bluetooth, ada yang USB gitu ya. Tinggal kalian connect sendiri. Radio, cukup standar. Aduh, copyright. Ada kamera 360 ya. Ini semua ada guidance line-nya yang dynamic ya. Dan guidance line-nya pun cukup akurat gitu, smooth, nggak yang patah-patah. Termasuk kalau misalnya kita ke depan, ini kan wide view kamera. Misalnya kita pengen belok nih, kameranya tuh ikut dibelokin loh. Jadi nggak hanya sekedar guidance line aja, tapi kameranya tuh ikut dibelokin gitu kan. Canggih sih. Nice, kamera sistem ini kita suka. Pengaturan di sini ada Bluetooth, ada untuk tampilan, ada untuk efek suara, layanan transmisi, sistem, dan ada untuk QR code untuk My Wuling aplikasi dan untuk Bluetooth-nya. Navigation juga udah online ya, udah canggih. Dan kayak yang kita bilang ada Joox, karena pada saat kalian beli ini kan udah ada Wise, dia udah terkoneksi dengan internet music, termasuk ada Joox juga sebagai bawaan, dan ada chat juga. Jadi kalian bisa buka aplikasi untuk chatting dan bisa balas via voice command. Jadi kalian nggak perlu chat handphone kalian lagi pas nyetir. Dan tentunya sekarang kita berlanjut untuk ngebahas the elephant in the room, alias ubahan yang paling cadas, paling gila lah dari si Wuling Almas RX ini ya, yaitu penambahan fitur Wise dan ADAS. Jadi Wise itu apa sih? Wise adalah Wuling Integrated Smart Ecosystem. Jadi intinya ini sudah punya fitur Internet Car. Sehingga misalnya tadi kayak gue bilang, kalian GPS itu udah online. Kemudian untuk dari music sendiri juga bisa streaming online via Joox. Dan ada juga internet messaging app yang tadi yang PC chat itu kalian bisa langsung secara online juga. Dan yang paling keren itu ada namanya sistem remote control. Jadi kalau kita koneksikan, Wuling remote control itu kurang lebih seperti ini nantinya ya. Nah, jadi kalau ini sudah terkoneksi dengan mobil kalian, ini kalian bisa untuk ngunci, buka kunci, remote start, buka sunroof, nyalain AC, hingga find my car. Dan ini ada demonya juga di website Wuling, misalnya kita kunci gitu ya. Oke, kunci, kita buka, kedip 2 kali, dia buka engine start, sama nyala mesin gitu ya, buka sunroof. Kalian akan diterangi oleh cahaya ilahi, udah nyalain AC, dingin beku, dan tentunya fitur yang lumayan canggih yaitu Find My Car. Find My Car ini juga terhubung dengan navigation, jadi kalian langsung bisa mencari mobil kalian di mana, termasuk bisa nyalain alarm juga gitu ya. Jadi canggih banget sistemnya gitu ya. Nice. Nah ini kan untuk Wise dan Internet Car. Kita belum masuk ke sistem ADAS. Jadi ADAS itu apa? ADAS itu bukan air mineral. ADAS itu Advanced Driving Assistance System. Apa itu? Secara ringkas itu tuh kayak sistem bantuan yang bisa nge-assist kalian pada saat kalian menyetir. Yang pertama adalah Adaptive Cruise, yang kedua itu Lane Recognition, yang ketiga itu Braking dan Safe Distance, dan yang keempat itu Intelligent High Beam. Nah kita bahas dikit-dikit ya, supaya nggak terlalu ribet gitu. Adaptive Cruise ini tentunya seperti yang kalian lihat juga di sini, di bagian setirnya itu ada tombol untuk Adaptive Cruise Control. Dan dia itu juga nggak hanya Adaptive Cruise biasa. Selain ada Adaptive Cruise Control yang menjaga jarak ke depan, dia juga ada beberapa fitur lain seperti Bend Cruise Assist. Jadi misalnya kalian lagi pakai Adaptive Cruise, terus mobilnya nggak detect ada belokan, maka otomatis dia akan menurunkan kecepatan supaya mobilnya bisa belok dengan aman dan nyaman. Itu yang bend ya. Kemudian ada juga Traffic Jam Assist, dimana kalau kalian misalnya nyalain Adaptive Cruise, lagi macet, itu mobilnya bisa ngerem dan ngegas sendiri, ngikutin pola dari macet. Jadi kalian nggak perlu ngerem, nginjek gas rem lagi, dia otomatis akan maju dan berhenti dengan sendirinya. Dan yang terakhir,
Intelligent Adaptive Cruise yang memastikan kalau mobil ini tuh nggak yang kayak keluar jalur, dia akan terintegrasi semua mulai dari braking sampai distance sampai lane keeping juga. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah lane recognition. Dengan bantuan kamera di sini serta sistem radar di depan, dia bisa mendeteksi lane atau lajur. Dan di sini pun ada dua sistem, ada lane departure warning dan ada lane keeping assist. Lane departure warning itu tugasnya untuk memperingati kalian kalau misalnya kalian ngeloyor keluar jalur gitu. Dia bisa ada beberapa pilihan warning, kalian bisa nyalain misalnya warning suara gitu, teng teng teng, kalian keluar jalur, atau bahkan bisa nyalain warning berupa getaran di setir. Jadi dia bisa getar derut gitu ya, supaya kalian nyadar kayak, woi, lu keluar jalur gitu. Namun lebih dari itu, dia juga ada lane keeping assist. Jadi kalau kalian misalnya lagi pakai adaptive cruise, dia akan menjaga mobilnya supaya tetap di lajur kalian, sehingga dia akan kayak belok-belok sendiri gitu, kayak Mercedes S-Class, mewah ya, keren banget gitu ya, kayak mirip sistem Distronic-nya Mercy gitu. Oh, I like that. Yeah, me too. Yang ketiga, braking and safe distance. Ini tugasnya untuk kayak collision mitigation, mencegah tabrakan, menjaga jarak aman ke depan gitu ya. Jadi di sini tuh untuk pencegahan hal tersebut gitu. Jadi dia akan ngukur ke depan jarak amannya berapa, ke samping amannya berapa, dan dia akan melakukan intervensi supaya kalian nggak melakukan manuver atau kayak ngeloyor ke depan, nggak sadar dia akan ngerem sendiri. Auto emergency braking juga masuk ke sini, collision mitigation, atau mungkin hydraulic brake assist yang misalnya kalian lagi mencegah kecelakaan, kalian panik, kalian ngerem tapi remnya kurang dalam gitu ya, dia akan otomatis ngebrake lebih mobilnya supaya berhentinya lebih cepat dan minimalisir damage serta kerusakan gitu ya. Jadi oke banget. Dan yang terakhir itu intelligent high beam assist. Jadi lampu depan mobil ini pun udah terkoneksi ke sistem di sini, sehingga misalnya kalian nyalain intelligent high beam, dia akan ngedim sendiri kalau jalannya kosong. Kalau deteksi ada mobil berlawanan, dia akan nurunin sendiri, naikin sendiri gitu ya. Jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu. Itu kita kontrol via option di sini yang tulisannya kontrol kendaraan. Kita klik, ada pengaturan kecepatan untuk adaptive cruise-nya, ada pengaturan untuk HMA-nya. Jadi lampu sinar tertinggi diaktifkan atau dilepaskan secara otomatis. Jadi ini kayak high beam assist gitu ya. Ada forward collision warning, automatic emergency braking, sensitivitasnya pun bisa diatur mau tinggi, rendah, atau tengah-tengah. Lane departure warning, kepekaannya mau seberapa peka gitu kan. Dan di sini pun mode peringatannya bisa dipilih. Pengen peringatan doang, ada peringatan plus suara, ada getaran setir kemudi ya, jadi setirnya bisa getar gitu. Dan ada tampilan peringatan plus getaran setir kemudi untuk kalian yang agak blunt gitu ya kalau kalian. Nah, sistem tuh lumayan rumit, tapi tuh canggih banget. Untuk mobil di bawah 400 juta, ini sistem tuh luar biasa canggih banget. Hampir semi autonomous gitulah. Really nice Wuling. Ini breakthrough banget di kelasnya. Kelar ngebahas head unit, jadi apalagi sih bedanya dengan Wuling Almas yang sebelumnya? Nah, di sini sekarang sudah ketambahan sistem wireless charger. Kalau kalian punya handphone yang udah support wireless charging, ini sebelum gitu ya, kalian tinggal taruh sini, maka otomatis dia akan wireless charging sendiri gitu. Setir bentuknya masih serupa, Wuling logonya juga serupa gitu ya. Pengaturan dia baru bisa tilt, belum bisa teleskopik, tapi di setir ini ada perubahan lagi. Lebih tepatnya di bagian buttons-nya ya. Jadi di bagian kiri, ini sekarang selain cruise control ada juga buttons untuk ngatur adaptive cruise-nya. Jadi ini untuk jaraknya, itu semua bisa diatur di bagian sininya gitu ya. Sisanya karena buttonnya di sini lebih rame, otomatis buttonnya akan ada beberapa yang pindah ke bagian kanan. Jadi di sini pun jadi lebih penuh buttonnya, really nice. Di bagian speedometer masih sama seperti sebelumnya karena udah cukup kompeten juga dengan banyak display yang full color di bagian sana. Dan di bagian kanan sini, selain ada beberapa kontrol yang lama seperti untuk folding mirror, ada untuk headlamp leveling, ada untuk brightness, di sini dia juga ada tombol untuk lane keeping assist. Iya, jadi lane keeping assist tombolnya dari sini untuk kalian nyalain untuk aktifin juga fitur yang tadi kita udah bilang gitu. Sekarang juga power window-nya sudah all auto, jadi makin oke. Ini juga berhubungan dengan sistem Wing-nya ya, Wuling Indonesia Command, sehingga kalian bisa buka window secara individual seperti itu. Jadi udah nggak kalah canggih dibandingkan DFSK yang sebelah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sisanya untuk kayak baris kedua, baris ketiga itu kurang lebih sama aja. Ini kan versi yang 7 seater, jadi ada 3 baris. Jadi ke belakang tuh sama aja. Kalian bisa nonton review lengkap Wuling kita yang di sebelah sini kalau pengen tahu lebih detail gimana soal baris kedua dan baris ketiga dan bagasinya, karena sisanya cukup serupa. Tapi yang menjadi the main attraction, the main star di sini adalah tentunya si head unit ini, karena ini keren banget dan integrasinya dengan WISE dan ADAS itu udah
Keren banget. Sekarang lanjut ke 3 hal interesting dan annoying dari si Wuling Almas RS. Walaupun ya fix menjadi salah satu mobil tercanggih yang bisa kalian beli di bawah 400 juta rupiah, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal annoying yang kami temukan di Wuling Almas RS. Pas tadi kita ulas bagian depannya, kalian lihat ada logo RS di bagian grill depannya kan. Namun, bagi orang-orang awam mungkin yang kurang bisa bedain mana RS mana enggak, akan lumayan kesulitan untuk ngeidentifikasi bahwa ini adalah varian RS. Kenapa? Karena di bagian belakang sini itu tidak ada badging RS sama sekali. Begitupun di interior tidak ada badging RS sama sekali. Jadi satu-satunya badging RS di mobil ini ada di grill depan. Kenapa nggak taruh sini gitu? Kan kosong nih. Sini RS gitu. Pada saat kalian mematikan head unit, kan ada goodbye message dari si Almas RS, termasuk foto Almas RS di bagian sini. Tapi kalau kalian lihat, kalian bisa lihat gambar Wuling Almas di sini, peleknya itu masih menggunakan pelek yang lama. Iya, jadi agak sedikit inkonsisten gitu ya. Maksudnya body kitnya udah RS, tapi peleknya masih yang lama. Padahal pelek RS kan jauh lebih keren. Jadi kenapa nggak diupdate gambar di sini ya? Biasanya mobil-mobil yang pengen punya fake exhaust atau knalpot palsu itu kan menyembunyikan knalpot aslinya dengan baik gitu ya, seperti Mercedes-Benz atau Peugeot yang knalpotnya tuh benar-benar dikolong dan nggak kelihatan. Tapi beda dengan Almas RS ini karena ini kan knalpot palsunya, knalpot aslinya. Dadah. Jadi knalpot palsu dan knalpot asli itu terlihat akur gitu ya, berdampingan, dan ini tidak seharusnya seperti ini. Mungkin ini bisa dipotong dan dikedalemin biar knalpot palsunya tidak terlihat makin palsu. Namun tentu saja berkat kecanggihan dari sistem WISE dan ADAS membuat mobil ini punya banyak sekali hal yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Wuling Almas RS. Ada yang cukup menarik dari logo RS di Wuling Almas RS ini. Iya, di sebelahnya dia ada striping berwarna merah putih. Iya, memang Wuling Almas RS itu di China sendiri gitu-gitu ya. Itu nggak ada yang model seperti ini. Jadi untuk yang desain dan model seperti ini itu khusus untuk pasar Indonesia aja. Makanya logo di sini itu ada imbuhan merah putih. Lumayan menarik. Almas RS itu kan tipenya banyak. Yang kita review ini itu adalah Almas RS Pro yang tipe paling atas gitu ya. Tapi ini peleknya yang ring 17 inci. Kalau kalian merasa ini kurang besar, Wuling menyediakan optional velg ring 18 inci untuk Wuling Almas RS ya. Jadi ada tipe yang lebih atas dari ini, yaitu Wuling Almas RS Pro 18 inch. Itu beda harganya kurang lebih sekitar 2 jutaan aja. Kalau ini kan sekitar 397. Kalau yang Almas RS Pro 18 inci itu 399. Jadi nambah 2 juta. Kalian bisa upgrade ke ring 18 inci. Itu sounds very cengli ya. Di Wuling Almas RS ini, itu sistem Wuling Indonesian Command-nya ketambahan perintah suara untuk mode-modean. Iya, lebih tepatnya ada 4 mode. Apa itu? Ada mode hujan, mode segar, mode sejuk, dan mode langit. Gua jelasin sedikit ya. Jadi apa aja nih? Mode langit. Halo Wuling. Halo. Mode langit. Oke, atur ke mode bintang. Mari memandang indahnya langit. Wih, mari memandang indahnya langit katanya. Oke lanjut, sekarang panoramik belainya lagi gue buka, termasuk AC-nya lagi mati semua ya. Kita coba mode yang kedua. Halo Wuling. Halo. Mode sejuk. Oke, atur ke mode pendingin. Otomatis sunblindnya ditutup supaya nggak panas masuk ke dalam, dan AC-nya langsung dinyalain pole ke fan speed 6 dan temperatur paling rendah gitu ya. Jadi kabin sini terasa sejuk dan semeliwir. Oke lanjut lagi, sekarang sunblind dalam keadaan lagi tertutup dan AC lagi mati semua lagi. Kita coba mode yang ketiga. Halo Wuling. Halo. Mode segar. Oke, atur ke mode udara segar. Otomatis blind dibuka, panoramik ditilt ke atas sehingga sirkulasi udara di sini bisa keluar lewat panoramiknya. AC dinyalain dengan fan speed 3,5 aja udah cukup, dan temperaturnya pun juga 24 derajat. Jadi nggak terlalu menggigil gitu ya, sehingga udara di sini pun bisa sirkulasi karena air circulation-nya pun turut dibuka juga. Langsung ke bagian atas sehingga interiornya lebih segar. Dan berlanjut ke mode yang terakhir. Sekarang posisinya panoramik lagi kebuka, jendela lagi kebuka semua, dan AC lagi dalam keadaan mati. Kita coba mode yang terakhir. Halo Wuling. Halo. Mode hujan. Oke, atur ke mode hujan. Otomatis wiper menyala, semua kaca ditutup, termasuk panoramik di atas pun ikut
tutup juga gitu ya. Ini padahal wiper tidak dalam keadaan lagi on, tapi dia ikut menyala dari sini juga. Termasuk AC dinyalain dan keluarnya dari bagian depan atas sini gitu. Jadi semuanya pun terintegrasi. Bagus. Front defogger langsung dinyalakan. Semua mode ini menarik sekali gitu kan. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Wuling Almaz RS tahun 2021. Kebetulan ini yang tipe Pro. Untuk sebuah SUV yang kelasnya segini, harganya masih di bawah 400 juta, dia menawarkan kecanggihan setara mobil-mobil 1 miliar ke atas gitu. Dengan sistem WISE dan ADAS-nya yang terintegrasi nggak hanya dengan mobil ini, tapi juga dengan internet connectivity dan smartphone connectivity yang lumayan flawless. Jadi keren banget lah. Tinggal nanti kita cobain pas sudah ada unit test drive-nya, kita pengen coba dibawa di jalan secanggih apa, sepinter apa, dan seakurat apa sistem ADAS-nya ini gitu ya. Karena kita juga penasaran. Wow, jadi sepinter ini dong, secanggih ini, nggak perlu pegang setir, nggak perlu injek gas, setirnya tersendiri. Hanya ada di Almaz RS. So, stay tune for that aja. Untuk sekarang, kalau kalian pengen nonton Wuling Almaz review kita yang super lengkap, kalian bisa tonton di sebelah sini. Gitu, karena kan kita udah pernah review super lengkap di sini. Ini untuk varian RS-nya hanya berupa update serta varian tambahan aja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. So, ya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Cafe B yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Wuling Almaz RS ini di Wuling Kelapa Gading. Kalau kalian minat untuk misalnya test drive, lihat, atau pengen STK atau gimana, kalian bisa kontak Cafe B dengan kontaknya ada di sebelah sini. Atau nomornya langsung yang ada di bagian bawah sini gitu. Atau kalian langsung bisa datang ke Wuling Kelapa Gading yang lokasinya ada di sebelah restoran Kita Murah Kelapa Gading. Patokan di situ aja gitu ya. So, sekian aja untuk si Wuling Almaz RS yang satu ini. Can't wait untuk mencoba mobil ini di jalan raya nanti dengan sistem ADAS-nya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.